Ya ampun, maling teriak maling. Curang nggak usah teriak culas-culas, karena yang teriak curang dan culas itu adalah pelaku curang dan culas sesungguhnya, gitu ya. Saya konfirmasi nih. Oh, pakai mic dong. Ini dong. Betul ya, begitu ya. Dia mau konfirmasi dulu. Dia sampai lupa. Yang teriak-teriak curang, biasanya lebih ngerti bagaimana berbuat curang. Sama halnya ketika maling, teriak maling, dia punya pengalaman jadi maling. Itu nggak mungkin misalnya seorang ustadz bicara tentang maling, karena dia nggak pernah maling. Bagaimana seorang pendeta mau teriak maling, dia nggak pernah maling. Nah, hanya maling lah yang bisa teriak maling. Makanya ada kata bilang maling itu teriak maling. Makanya saya bilang orang culas ini tidak pantas untuk bicara tentang kecurangan. Mereka tidak punya hak moral sedikit pun bicara tentang demokrasi hari ini, apalagi bicara tentang orkestrasi kecurangan. Makanya hari ini lihat, ini bentuk perlawanan rakyat yang nyata. Bagaimana rakyat lebih memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itulah. Masih kampanye juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tes juga. Ini mahasiswa ya? Dari mana? UNJ. Oke, kalian percaya pemilu curang atau jujur? Bingung dia, terintimidasi. Enti jangan lihat sana. Dia lihat nol dulu. Nanti nggak bantuan nggak turun lagi katanya. Tapi Bang Raffi, kalau lihat profesornya dari UNJ yang mimpin demo, top Prof Hafid Abbas. Jadi saya ingin mengatakan ya, itu yang namanya Profesor Din Samsudin, Hafid Abbas, Sunarko, Fahrul Razi, Marwan Batubara, siapa lagi? Antoni Budiawan, itu orang culas semua, ya kan? Itu orang-orang pernah Pakai. Ya, Pakai itu orang bodoh. Sudahlah, sudah tahu dia, sudah tahu. Saya ganti saya dulu. Dan saya tolong dong, saya bukan Deddy Sitorus ya. Ini gara-gara bersaing di dapil Kalimantan Utara dia ribut sendiri jadinya. Jadi begini, oke lah ya. Kita ini kan debatnya kan omon-omon tergantung posisi kita. Udahlah ya kan. Kita bukan anak kecil Mas Anies ya kan, begitu kan. Saya nih baru saja mendengarkan kata-kata Babe Haikal. Jadi sepanjang di mobil saya dengarkan interview saya dengan Babe Haikal tahun 2020 yang lalu. Apa yang dia katakan? Saya tidak mau nanti calon presiden kelanjutan rezim ini orang yang menjadi anak buahnya Jokowi. Lalu siapa yang mau dicalonkan? Anies Baswedan katanya. Kalau enggak nih, potong leher saya nih, buka ini. Tetapi namanya manusia kan kita maklumi saja kalau berbeda, ya kan? Hari ini boleh saya cut dulu sebelum lanjut. nanti dulu dong, saya belum ngomong. Urusan pribadi. Ya sudah, oke, Penting. silakan. Saya tidak akan pernah berubah dan menarik semua ucapan saya. Perlu Anda ketahui bahwa pada waktu itu Pak Prabowo belum nyalon. Ya sudah. Paham jadinya ya? Ya sudah. Oke, Saya paham. kalau paham. Yang kedua, siapa yang mengikuti siapa? Semua orang hari ini mengikuti Pak Prabowo. Bukan Pak Prabowo mengikuti orang. Dia ketum partai. Dia nggak mengikuti siapa-siapa. Dia mandiri di tengahnya. Dan itu yang mesti kita hargai. Jangan salah, Bung Robi. Jangan terbalik. Siapa mengikuti siapa mesti paham. Iya, saya paham ya. Inilah kalau orang yang mengikuti orang yang lagi berkuasa, ya kan, banyak resourcesnya dan lain sebagainya. Ya udahlah, itu kan soal pilihan hidup saja. Anda kan juga mengeluh. Saya sebagai seorang motivator nggak pernah lagi diundang gara-gara saya berdiri pada posisi oposisi. Udahlah ya, ini kan soal a matter of choice, soal pilihan hidup. Kita hargai pilihan hidup Anda sekarang. Ikut Prabowo, Anda sekarang ikut Prabowo. Effendi Ghazali saya nggak tahu nih ikut mana. Oke, soalnya Effendi ini agak bingung saya melihat. Tapi nggak terakhir lagi kan? Kayak Kodari waktu itu kan? Tapi dia bukan Kodari. Saya ke Prabowo 40 tahun. Oh iya, oke lah. Detik-detik Noel dan Haikal Hasan dipermalukan.